'Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss and possibilities. I look like all you need. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friends, welcome to our video. Di sini, kami dari kelompok Bali akan menyajikan video tentang Bali berjudul All About Bali. Untuk penugasan mapel PPKN yang diampu oleh ibu guru kami tercinta, Ibu Titik Indriani. Beliau adalah salah satu guru PPKN di sekolah kami, SMK Negeri 1 Cilacap. Sebelumnya, izinkan kami mengenalkan diri terlebih dahulu ya. Om Swastiastu, Rajan sama guru lang ipal-ipal. Tinggal hinasan yang kecil makin, raga jaging dinahang agak. Wasan titiang iya Diana. Wasan titiang Septianusi. Wasan titiang Tiara Kecegula. Wasan titiang Yasmina Nisani. Wasan titiang Haji Padarus Nesta. Wasan titiang Islam Rizdanita. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan ya. Pembahasan yang pertama adalah wilayah Bali. Bali adalah sebuah wilayah provinsi yang terletak di Indonesia. Ibu kotanya adalah Denpasar. Provinsi Bali terletak di bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Di awal kemerdekaan Indonesia, pulau ini termasuk dalam provinsi Sunda Kecil yang beribu kota di Singaraja, dan kini terbagi menjadi 3 provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2020, penduduk Provinsi Bali berjumlah 4.317.404 jiwa, dengan kepadatan 747 jiwa per kilometer persegi. Selain terdiri dari Pulau Bali, wilayah Provinsi Bali juga terdiri dari pulau-pulau yang lebih kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Sarangan, dan Pulau Menjangan. Secara geografis, Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni budayanya, khususnya bagi para wisatawan Jepang dan Australia. Bali juga dikenal dengan julukan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Selanjutnya adalah sejarah Bali. Asal mula nama Bali pertama kali diperkenalkan oleh seorang pertapa dari Gunung Raung di Jawa Timur yang bernama Maharesi Markandeha pada abad ke-17. Dalam doanya beliau mendapat wahyu untuk pindah ke Pulau Dawa, sebuah pulau yang panjang. Dengan membawa 800 orang pengikut, mereka memulai perjalanan hingga akhirnya tiba di wilayah Bali Barat. Namun dalam perjalanan ini, 3/4 pengikutnya meninggal dunia dimakan harimau dan ular besar di hutan, sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke Gunung Raung. Setelah mendapatkan pengikut baru dan melakukan ritual menanam pancadatu yang terdiri dari 5 jenis logam sebagai penolak bala, akhirnya mereka kembali ke Pulau Dawa dan berhenti di kaki Gunung Agung, tepatnya Besaki. Agama Hindu yang lebih tepat disebut agama Bali mulai diperkenalkan, dan mereka menyembah Sang Hyang Widi 3 kali sehari dengan menggunakan sesajen atau bebali yang mengandung 3 unsur, yaitu api, air, dan bunga yang harum. Jadi penamaan Bali berasal dari kata bebali yang artinya sesajen. Penduduk asli Bali berdasarkan informasi sejarah Pulau Bali pertama kali dihuni pada tahun 3000 sampai 2500 sebelum Masehi. Mereka adalah orang Asia yang bermigrasi ke Pulau Bali. Namun zaman mereka tergantikan oleh orang India yang beragama Hindu pada tahun 100 sebelum Masehi. Dan dari sini budaya India terus berkembang hingga saat ini. Yang ketiga adalah sistem pemerintahan Bali. Yang pertama, desa adat. Kegiatan yang dilakukan dalam desa adat meliputi bidang adat dan keagamaan, di mana suatu desa adat di Bali memiliki aturan adat tersendiri yang dituangkan dalam awik-awik desa. Dari segi pemerintahan adat, masing-masing desa adat bersifat otonomi. Dalam arti setiap desa adat mempunyai aturan tersendiri yang hanya berlaku bagi warga desa atau banjar yang bersangkutan, yang sama sekali terlepas dari sistem pemerintahan Republik Indonesia.
Walau demikian, aturan-aturan yang tertuang dalam awik-awik sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah. Batas wilayah geografis suatu desa adat adalah sama dengan batas pemerintahan adat yang secara fisik ditentukan oleh batas alam seperti sawah, sungai, bukit, gunung, garis pantai, laut, jalan, dan sebagainya. Sampai saat ini, jumlah desa adat yang terdapat di Kabupaten Gianyar mengalami penambahan, dan di setiap desa adat atau lebih dikenal dengan istilah desa Pakraman masih memegang falsafah hidup yang berdasarkan pada ajaran agama Hindu, dan masih tetap berpegang pada konsep Trihita Karana, Tatuan Asi, dan Desa Kalapatra. Anggota desa adat dinamakan sebagai kerama adat atau sering disebut kerama desa. Namun ada juga di beberapa tempat kerama tersebut digolongkan lagi menurut status pribadi dan perkawinannya, utuh atau duda. Prajurit desa adat merupakan perangkat desa adat yang berfungsi untuk senantiasa menjaga kesucian dan keselarasan serta keserasian kehidupan dalam desa adat dengan menjaga ketertiban, keamanan dalam arti yang dinamis bersama-sama segenap anggota masyarakat adatnya guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Dalam melaksanakan tugasnya, prajurit desa adat berpegang kepada aturan-aturan yang ditentukan dalam awik-awik yang di dalamnya memiliki satuan-satuan kahyangan 3. Selanjutnya yang keempat adalah bahasa di Bali. Terdiri atas 2 dialek, yaitu dialek Baliaga atau Bali Mula yang dituturkan oleh penduduk Bali di daerah dataran tinggi di Bali. Yang kedua, dialek Bali Dataran yang dituturkan oleh penduduk yang pada umumnya berdiam di daerah dataran rendah di Bali. Yang kelima yaitu upacara yang ada di Bali. Yang pertama adalah upacara ngaben. Upacara ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah di Bali yang dipercaya oleh masyarakat Hindu Bali sebagai ritual untuk menyempurnakan jenazah kembali ke Sang Pencipta. Upacara ngaben terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ngaben Sawawedana, ngaben Astiwedana, dan swasta. Yang kedua, upacara melasti. Upacara melasti merupakan upacara pensucian baik untuk diri serta benda sakral milik pura. Dalam kepercayaan agama Hindu, sumber air seperti danau, laut, maupun mata air merupakan sumber kehidupan atau tirta amerta. Dalam acara ini, masyarakat berbondong-bondong menuju laut atau sumber air dengan berpakaian putih serta membawa perlengkapan persembahyangan dan biasanya mengusung pratima, benda atau patung yang disakralkan untuk dibersihkan secara skala demi skala. Selanjutnya yang ketiga adalah Hari Raya Saraswati. Hari Raya Saraswati adalah hari raya untuk merayakan ilmu pengetahuan. Pada hari raya ini, umat Hindu Bali biasanya melakukan upacara khusus untuk memuja atau mengagungkan Dewi Saraswati yang dipercaya membawa ilmu pengetahuan di bumi hingga membuat semua orang di dunia menjadi pintar dan terpelajar. Semua yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan seperti buku dan kitab didoakan dalam upacara Saraswati. Tak hanya itu, biasanya ditampilkan pula pentas tari dan pembacaan cerita hingga semalam suntuk. Yang keempat adalah upacara Mepandes. Upacara Mepandes dikenal juga dengan nama Metata atau Mesuku. Upacara adat Mepandes dilakukan ketika seorang anak mulai memasuki masa remaja. Dalam upacara Mepandes ini, 6 buah gigi taring bagian atas anak-anak yang beranjak dewasa akan dikikis. Upacara pemotongan gigi ini digelar dengan tujuan untuk menghilangkan nafsu buruk, seperti keserakahan, kecemburuan, marah, dan sebagainya. Selanjutnya yang keenam adalah tarian khas Bali. Yang pertama, tari kecak. Memang sudah populer karena menjadi ikon kesenian tradisional Bali. Tapi apakah kamu tahu detil dari pertunjukan tarian ini? Tari kecak ditampilkan oleh puluhan penari laki-laki yang duduk membentuk lingkaran. Gerakan tangan mengarah ke atas sembari menyerukan kata cak secara berulang menjadi ciri khas tarian ini. Tujuan awal dari dilakukannya tari kecak adalah bentuk komunikasi dengan Tuhan dan roh-roh leluhur dalam menyampaikan harapan-harapan. Tari kecak juga mengisahkan cerita Ramayana, di mana saat Rama berjuang menyelamatkan Sinta, Rama dibantu oleh puluhan kera untuk melawan Rahwana. Yang kedua adalah tari legong. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tari legong ini biasanya kita kenal dengan sebutan tari Bali. Ternyata, tari legong sudah ada sejak abad ke-19. Secara etimologis, kata leg berarti luas, sedangkan kata gong berarti gamelan. Kesenian tradisional khas Bali ini bercerita tentang kisah cinta Raja Lasem. Gerakan luas namun tetap dinamis dengan power yang mantap
dan gerakan bola mata yang menjadi ciri khasnya. Penari tari legau menggunakan baju adat khas Bali berwarna emas dengan sentuhan warna merah, serta lengkap dengan sanggul di kepala yang menghiaskan bunga kamboja dan aksesoris kipas. Selanjutnya yang ketiga adalah tari barong. Kesenian tradisional khas Bali yang populer lainnya adalah tari barong. Tarian ini sangat identik dengan kebudayaan pra-Hindu. Kostum penari dan setiap gerakannya mempresentasikan pertarungan adharma atau sifat tidak terpuji dan dharma, sifat terpuji. Dharma digambarkan dengan kostum binatang berkaki 4, sedangkan adharma digambarkan dengan kostum yang memiliki 2 taring kuncing. Selanjutnya yang keempat adalah tari pendet. Tari pendet ini pernah diklaim oleh negara tetangga kita, Malaysia. Mereka ingin mengambil tari tradisional Bali ini menjadi kesenian mereka. Tari ini sebagai tari berkelompok yang umumnya ditarikan oleh para wanita, tetapi di sejumlah daerah, tarian ini juga ditarikan oleh para pria. Fungsi tari pendet ini untuk menyambut dewa atau Tuhan yang turun ke bumi saat dilaksanakan upacara keagamaan. Di samping itu, tari pendet berperan sebagai tari menyambut tamu. Tari ini sangat populer. Lalu yang kelima adalah tari Puspanjali. Tari Puspanjali merupakan tarian untuk penyambutan. Kata Puspanjali berasal dari puspa yang artinya menghormati dan anjali yang berarti bunga. Jadi makna dari tarian ini adalah menghormati tamu bagai sekutu bunga. Tarian ini ditampilkan oleh sekelompok wanita dengan jumlah 5 hingga 7 orang. Penari-penari ini menggambarkan sekelompok wanita yang senang dengan kedatangan para tamu yang singgah ke daerah mereka. Selanjutnya yang ketujuh adalah makanan khas Bali. Yang pertama, ayam betutu. Ayam betutu dimasak dengan bumbu betutu, yaitu bumbu khas Bali yang terbuat dari campuran daun jeruk, serai, salam, kunyit, kemiri, jahe, bawang merah, dan bumbu lainnya. Ayam yang dimasak dengan bumbu ini tentu akan menghasilkan cita rasa yang begitu lezat. Makanan khas Bali yang selanjutnya adalah nasi tepung. Nasi tepung adalah makanan khas Bali yang berasal dari daerah Gianyar. Makanan ini memiliki tekstur yang lembut, mirip seperti bubur. Nasi tepung biasanya disajikan dengan ayam goreng, telur, terong, dan kacang-kacangan. Di daerah asalnya, makanan ini sering dijadikan menu untuk sarapan. Selanjutnya ada nasi jinggo. Salah satu kuliner Pulau Dewata yang sudah cukup terkenal adalah nasi jinggo. Kuliner ini cukup mirip dengan nasi kucing karena dibungkus daun pisang dengan porsi yang kecil. Nasi jinggo biasanya akan disajikan dengan daging, mie, sambal goreng tempe, dan sambal. Sate lilit juga kerap kali dijadikan makanan untuk melengkapi nasi jinggo. Makanan khas Bali selanjutnya adalah rujak. Jika biasanya rujak terdiri dari bermacam-macam buah-buahan, lain halnya dengan rujak pulung. Kuliner satu ini menggunakan bahan rumput laut yang disiram dengan kuah pindang dan ditambah kelapa parut serta kedelai goreng. Makanan selanjutnya adalah sambal mata. Sambal mata sudah sangat populer di kalangan masyarakat dan wisatawan. Sambal yang satu ini sangat cocok untuk mendampingi makanan lain. Cita rasa pedas dari sambal mata dijamin akan membuat selera makan meningkat. Selanjutnya pembahasan yang ke-8 adalah pakaian khas adat Bali. Yang pertama, payas agung. Pakaian adat Bali bernama payas agung dikhususkan untuk pakaian adat acara pernikahan. Sesuai dengan namanya yang agung, pakaian adat Bali ini mempunyai kesan mewah yang tercermin dalam warna emas, merah, serta putih. Bagi para wanita, payas agung yang mereka kenakan terdiri dari kain yang dililitkan untuk bagian atas, sedangkan bagian bawahnya para wanita memakai kain tenun songket yang bermotif sangat mewah. Selanjutnya yang kedua adalah payas madya. Payas madya bisa kamu pakai untuk keseharian. Untuk bagian atasannya diperkenankan untuk memakai atasan seperti kaos ataupun kemeja. Sedangkan untuk bagian bawahnya diharuskan memakai selendang, senteng, dan kameng. Selanjutnya yang ketiga adalah payas alit. Nama pakaian adat selanjutnya adalah payas alit yang mempunyai fungsi untuk dipakai saat beribadah. Keunikannya nampak pada warna pakaiannya yang didominasi oleh warna putih. Pakaian adat Bali payas alit yang terdapat di atas, para pria Bali akan memakai kemeja putih, kameng, dan disertai aksesoris udeng. Lalu untuk para wanita, pakaian payas alit terdiri dari kebaya putih, kameng, dan selendang. Selanjutnya adalah baju safari. Baju safari ini adalah pakaian adat pria yang paling menjadi ciri khas dari masyarakat Bali pria. Baju ini mempunyai warna putih yang menyimbolkan kesucian. Dari bentuknya, baju
Baju safari mirip dengan kemeja yang berkerah dan disertai kanji. Lalu di bagian kanan dan kiri dari baju safari, masing-masing dilengkapi dengan sapu. Pembahasan selanjutnya adalah rumah adat khas Bali. Yang pertama, aling-aling. Aling-aling adalah bagian rumah adat Bali yang terletak di Pulau Seribu Pura. Bangunan rumah aling-aling berfungsi sebagai pembatas antara bagian luar dan angkul-angkul. Yang kedua adalah angkul-angkul. Daftar rumah adat Bali berikutnya adalah angkul-angkul. Jika kalian tengah berkunjung ke Pulau Dewata, kalian bisa menemukan rumah masyarakat yang bentuknya seperti candi bentar dan letaknya ada di depan bangunan rumah yang berfungsi sebagai pintu masuk. Kemudian yang ketiga ada Balai Manten. Balai Manten merupakan salah satu rumah adat Bali yang biasanya diperuntukkan untuk kepala keluarga atau anak perempuan yang belum menikah. Tujuan rumah adat ini dibangun sebagai bentuk perhatian keluarga kepada anak gadis agar kesuciannya tetap terjaga. Selanjutnya ada Balai Dau. Balai Dau adalah rumah adat Bali yang digunakan untuk menerima tamu dan juga digunakan sebagai tempat tidur untuk anak remaja laki-laki. Balai Dau terletak di bagian barat rumah utama dengan ketinggian lantai yang lebih rendah dari Balai Manten. Selanjutnya, Balai Sekapat. Balai Sekapat adalah bagian dalam rumah adat Bali yang berfungsi sebagai tempat santai keluarga. Keunikan dari rumah adat Bali ini yakni terdapat 4 tiang yang berfungsi sebagai penyangga, lalu di bagian atapnya berbentuk pelana. Selanjutnya pembahasan yang ke-10 adalah alat musik tradisional Bali. Yang pertama adalah gamelan Bali. Gamelan adalah ensemble alat musik tradisional Bali yang terdiri dari alat musik tradisional seperti gong, gambang, gendang, kempul, dan juga bonang. Ensemble gamelan pada umumnya tersebar di berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa, Madura, Bali, dan Nusa Tenggara. Namun dengan gaya dan ciri khas yang berbeda tiap daerahnya. Yang kedua, rinding. Rinding merupakan salah satu alat musik Bali yang dipukul dan terbuat dari bambu. Alat musik tradisional ini memiliki 5 nada dasar pada bilah bambunya dan cara memainkannya dengan memukulnya dengan palu khusus. Kemudian yang ketiga adalah gerantang. Gerantang adalah alat musik tradisional Bali yang terdiri dari rangkaian bilah bambu. Di Jawa Barat, kita mengenal alat musik karung yang sangat mirip dengan alat musik Bali ini. Namun, tentunya keduanya memiliki perbedaan dengan ciri khas masing-masing. Dalam tradisi Bali, instrumen gerantang biasa digunakan dalam seni gamelan dan angklung Bali. Kemudian adalah rebana Bali. Musik rebana yang terdiri dari instrumen seperti drum yang berbentuk seperti payung dengan hanya satu mulut atau sekuku. Dalam tradisi Bali, alat musik rebana ini juga merupakan bagian dari beberapa galungan gamelan Bali. Selanjutnya yang ke-11 adalah lagu daerah Bali. Yang pertama, Meong Meong. Jika kamu ingin menambah pengetahuan tentang lagu anak dari Nusantara, lagu Meong Meong wajib kamu tahu. Lagu ini bercerita tentang seekor kucing yang sedang menangkap tikus. Lagu Meong Meong ini sangat cocok untuk anak-anak karena lirik dan maknanya yang sederhana dan sesuai dengan anak. Yang kedua, Menjangeran. Lagu Menjangeran juga dikenal dengan judul Jangi Janger. Lagu Menjangeran ini biasanya dinyanyikan sambil diiringi tarian Bali oleh sekelompok pemuda-pemudi yang berpasangan. Menjangeran menceritakan ajakan menari untuk melepas gundah lara atau kesedihan karena menari merupakan hiburan pelepas lelah dan kesedihan. Yang ketiga, Putri Cening Ayu. Lagu daerah Bali yang selanjutnya berjudul Putri Cening Ayu. Lagu ini sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Liriknya pun sangat sederhana. Lagu Putri Cening Ayu ini bercerita tentang seorang ibu yang akan pergi belanja ke pasar. Ibu tersebut kemudian meminta anaknya untuk menjaga diri dan menunggu di rumah sampai sekembalinya dia dari pasar. Kemudian yang keempat, Ratu Anom. Lagu ini merupakan lagu anak-anak yang paling sering dinyanyikan ketika berada di lingkungan sekolah untuk memupuk rasa percaya diri. Kemudian yang kelima, Dadong Dau. Lagu daerah Bali Dadong Dau merupakan kategori lagu anak-anak. Lagu ini bercerita tentang seorang nenek yang memelihara seekor ayam yang memiliki banyak telur. Kemudian, datanglah segerombol anak-anak yang ingin mengambil telur tersebut. Selanjutnya pembahasan yang ke-12 adalah fun fact tentang Bali. Yang pertama, Garuda Wisnu Kencana menjadi patung tertinggi kedua di dunia.
Yang kedua, memiliki desa terindah se-Indonesia. Yang ketiga, memiliki tol terapung pertama di Indonesia. Yang keempat, memiliki hari libur lokal terbanyak di Indonesia. Dan yang terakhir, Subak Bali dinobatkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Oke, jadi demikian video pembahasan tentang Bali dari kelompok kami. Thanks for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.